Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendran Saputra. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik tentang tutorial cara membuat database menggunakan aplikasi desktop, yaitu aplikasi Microsoft Office Access versi 2010. Nah, di sini kita akan bahas beberapa tahapan. Nanti saya akan bagi video penjelasan ini untuk pembahasan khusus Microsoft Access ini dengan beberapa part video, ya, supaya nanti kawan-kawan semua bisa mudah menyimak pemahaman terkait cara meng-create database di Microsoft Access ini. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Silahkan simak berikut ini. Ya, kita mulai sesi pertama dari video part 1 ini. Kita akan jelaskan terkait dengan pengenalan Microsoft Access, kemudian fitur-fitur yang perlu kita pahami, yang akan kita butuhkan dalam meng-create database di Microsoft Access. Nah, di sini saya sudah sediakan modul praktek, ya. Ini merupakan modul praktek mata kuliah yang saya ajarkan untuk mahasiswa saya. Jadi saya share ke kawan-kawan subscriber semuanya supaya juga bisa memahami ini dan bisa mempelajari pemahaman tentang IT yang lebih mengenalkan lagi bagaimana cara membuat database ini dengan mudah, ya. Nah, di sini kalau untuk pemahaman database, kita udah pasti tahu, ya, bahwa kehidupan kita setiap harinya tidak terlepas yang namanya dengan data. Nah, jadi pada prosesnya data ini sangat kita butuhkan dan kita ingin kelola dengan baik untuk kebutuhan kita dalam berorganisasi, ya. Ya, mungkin untuk kebutuhan laporan, kebutuhan analisa data, kemudian kebutuhan untuk kolektif data. Nah, tentu kita membutuhkan semua itu dan kita akan kelola dengan yang namanya sistem manajemen database, ya. Nah, kita akan menggunakan contoh ini dengan aplikasi Microsoft Access. Nah, aplikasi untuk database ini sebenarnya banyak, ya. Nah, selain dari aplikasi berbasis web based, ada MySQL juga. Nah, kita akan coba contohkan biar nanti yang berbasis offline juga kawan-kawan juga bisa, ya. Nah, kalau untuk tingkatan dari database sendiri itu kan sudah dipahami bahwa database itu terdiri dari bagian-bagian tabel atau entitas. Nah, di mana setiap entitas itu juga ada bagiannya itu dengan yang namanya field atau atribut. Nah, jadi kemudian nanti setelah ada field yang sudah kita tentukan, kita bisa membuat atau menginput record, ya, record yang ada di dalam database yang sudah kita rancang, ya. Nanti kita bisa kelola. Nah, itulah record itu yang akan menjadi data kita. Kemudian nanti di record itu udah pasti ada beberapa karakter yang terinput. Nah, inilah yang menjadi bagian dari struktur atau hierarki dari database. Nah, ini akan menjadi pola kita dalam membuat database itu sendiri. Nah, kalau untuk bentuknya, nah, seperti database itu, ya, database yang terdiri dari tabel. Jadi kalau tabel, misalnya kita contohkan ini tabel atau entitas pegawai. Nah, jadi yang mana yang menjadi filenya? Jadi filenya itu bisa dikatakan dengan tabel. Jadi istilahnya juga banyak, ya. Ada yang menyampaikan dalam teorinya tabel, ada yang menyampaikan entitas, ya kan, dan juga ada yang menyampaikan dengan file. Nah, jadi mirip-mirip lah, ya, tujuan sama. Nah, jadi kalau kita contohkan di sini, kita ingin membuat file dari pegawai atau tabel pegawai atau entitas pegawai. Yang menjadi bagiannya itu juga ada field. Nah, field itu adalah ini contohnya, misalnya ID, NIP, kemudian nama pegawai, golongan, status, kemudian gaji pokok, dan seterusnya. Itu merupakan field atau atribut dari tabel tersebut. Nah, kemudian recordnya adalah isiannya. Jadi recordnya akan bisa terinput dengan sangat banyak. Nah, jadi akan terinput di sini mulai dari data pertama, data kedua, dan seterusnya. Nah, itu adalah record. Nah, kalau karakter itu itu merupakan bagian terkecil, ya, berjenis, jadi ada berjenis huruf, angka, kemudian juga berjenis karakter lainnya atau karakter khusus. Nah, itu adalah karakter. Jadi itu bagian terkecil dari database. Nah, semua yang kita create ini bisa kita
memanfaatkan aplikasi yang namanya dengan Microsoft Access. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan yang punya aplikasi Microsoft Access versi 2007 misalnya, atau versi 2016 atau 2013 atau versi yang terbaru 2021, itu sama saja pada prinsipnya ya. Menu-menunya juga tidak berbeda jauh ya, berdekatan. Jadi cuman lebih kepada desain dari aplikasi itu yang lebih memudahkan kita dalam pengelolaan. Nah, pada intinya akan sama ya, kita akan memproses database itu mulai dari meng-create tabel. Jadi seperti ini tampilannya. Nanti kita akan jelaskan sambil menjelaskan pembuatan database ya, mulai dari awal sampai akhir. Nanti kita akan jelaskan ini di aplikasi saja. Ini saya jelaskan dengan menggunakan modul ya yang sudah saya susun ini. Kemudian ada fitur-fitur di Microsoft Access lainnya. Kita bisa mengkalkulasi, nanti kalau hitung-hitungan tidak saja Excel, nanti kita bisa mengkalkulasinya, menghitung angka, jumlah kali. Misalnya kalau untuk menghitung total, jadi kita nggak perlu input total, jadi cukup inputkan field yang mana menjadi bagian dari pengalinya gitu ya. Jadi kita akan gunakan rumus seperti ini nanti ya, kalau di Access. Nah juga dia bentuknya bersama dengan formula rumus Excel, jadi dikali itu lambang bintang gitu ya. Kemudian navigation control, jadi kita nanti bisa membuat halaman-halaman untuk navigasi dalam membuat aplikasi di Access ya, seperti ini. Kemudian juga web database access. Nah, nanti kita bisa juga share point ya ke database web. Jadi aksesnya juga bisa nanti kita share kelanjutannya secara online juga ya. Kemudian penambahan fitur lain, kita bisa gunakan data makro ya. Jadi kita bisa mengcodingnya juga nanti untuk aplikasi yang tingkatnya bukan sederhana lagi ya. Nah, udah tingkatan yang lebih advance ya. Jadi kita gunakan data makro atau aplikasi makro yang sudah tertanam di Microsoft Access ya. Nah, kemudian kita lihat di sini objek-objek yang tadi saya sampaikan, database itu terdiri dari tabel, kemudian field. Nah, semua itu akan dikelola dalam sebuah objek fitur yang ada di Access. Kalau bikin tabel, nanti ada objek tabelnya ya. Kemudian setelah bikin tabel, nanti kita akan buat query ya, query untuk lebih kepada pengolahan, menampilkan, menyunting, menyaring data ya, lebih kepada menampilkan data supaya lebih sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita gunakan query. Nah, nanti dari query kita bisa membuat form. Jadi form ini nanti bisa kita buat untuk sebagai aplikasi inputnya. Jadi inputnya nanti bisa berdasarkan desain dari query kita atau dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian setelah form dibuat, nanti kita akan bahas secara membuat report. Nah, report ini laporan yang akan tersusun rapi, tinggal cetak, di mana laporan tersebut ada header dan ada pengesahannya. Nah, jadi kita akan bahas nanti di sesi video yang akan kita bahas berkelanjutan untuk akses ini. Kemudian ada makrosnya juga, rangkaian perintah gitu ya, VBA makro. Jadi kita bisa tambahkan untuk aplikasi akses kita biar bisa lebih dinamis ya. Kemudian juga ada modul, jadi makro juga ada include modul di dalamnya. Jadi merupakan program kecil ya, prosedur untuk tingkat lanjut. Jadi udah bagian kedua ini satu paket ya, nanti bisa kita bahas cara membuatnya ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja cara menjalankan aplikasi Microsoft Access. Jadi kalau kawan-kawan sudah ada aplikasinya yang bisa dijalankan, dibuka, oke. Nah, kita buka aplikasi Office Access 2010, tampilan seperti ini ya. Jadi kita akan mulai dihadapkan ke halaman awal untuk meng-create nama database-nya. Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat di sini ada kolom untuk blank database. Nanti kita create nama database-nya apa. Jadi nanti silakan dibuat namanya sesuai dengan modul atau penjelasan yang sudah sampaikan di bahan ini. Nah, jadi kita buat nama modulnya yaitu database ya, DB rumah sakit ya, rumah sakit. Jadi penamaan boleh terserah saja ya.
Yang penting kita paham maksudnya. Kita harus meng-create dulu secara umum nama dari database ini. Setelah itu, kalau kita mau menyimpan, ya kita mau simpan di mana, nanti boleh kita tentukan foldernya. Nanti dia akan teridentifikasi paths-nya, drive-nya, tempat nyimpannya di mana, di bagian sini ya. Kalau sudah yakin di sini, nah kita bisa create database-nya. Oke, tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Nah, kita akan lihat di sini tab awal kita akan dihadapkan dengan yang namanya create table. Jadi sesuai dengan pemahaman tadi, setelah kita buat database, kita akan membuat tabel. Nah, kita akan loncat dari modul yang sudah saya buat ini di halaman 12 ya. Jadi kita akan langsung ke sini saja untuk langsung prakteknya. Nah ini. Oke, kita akan buat desain dari database kita ini. Untuk tabel itu terdiri dari 4. Yang pertama kita akan buat desain tabel dengan nama tabel pasien. Kemudian ini datanya setelah kita desain. Ini data yang kita coba input. Kemudian tabel dokter. Ini desainnya, ini datanya. Kemudian tabel ketiga adalah obat. Kemudian ini desainnya, catatan desainnya, kemudian ini datanya. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini desainnya agak berbeda sedikit karena ini merupakan bagian dari relasi dari tabel yang ketiga tadi. Jadi ini nama tabelnya adalah catatan medis. Nah di sini saya sampaikan bahwa tabel ini merupakan tabel transaksinya. Kalau untuk 3 tabel yang di atas, mulai dari pasien, dokter, sama obat, itu kategori tabel master. Nah kenapa master? Karena data yang diinputkan memang satu saja ya, satu satuan, tidak ada data yang masuk ke situ selain dari kategori tabel tersebut ya. Misalnya obat ya obat saja masuk, kemudian dokter saja masuk ya. Nah kalau di tabel catatan medis, nah semuanya berinteraksi ya, ada hubungan relationship dengan tabel yang lain. Nah ini desainnya, nanti kita akan bahas. Saya akan lebih rincikan yang pertama saja di tabel pasien. Nah untuk tabel dokter sama tabel obat prinsipnya sama ya. Nah kemudian saya nanti akan jelaskan desain dari tabel catatan medis ya. Jadi supaya lebih ringkas penjelasan di video, nah kita buat cara seperti itu ya, supaya kawan-kawan nanti bisa paham dan videonya juga tidak terlalu lama dalam ditonton nantinya. Oke, kita mulai. Nah, kita buat tabel yang pertama pasien. Kalau sudah ada data sini, kita klik kanan saja dulu ini, yang bagian tabel 1, kita save dulu. Kita save. Kita kasih nama tabelnya pasien ya, tadi ya namanya pasien. Kita klik OK. Nah, sehingga nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini lanjutnya adalah kita buat field sesuai desain database kita tadi. Kita akan masuk ke area desainnya. Jadi area desain kita bisa klik kanan ini, masuk ke design view. Nah inilah area desain dari yang kita buat ya. Jadi kita bisa buat tadi nama dari unsur-unsur field yang mendukung tabel pasien ini. Nah kita masuk, kita buat dulu namanya yang pertama itu KD pasien. Nah, kemudian juga tipe datanya itu adalah teks. Nah, di sini deskripsi itu kita isi dengan kode pasien. Ya, deskripsi ini boleh kita isi, boleh tidak ya. Ini hanya untuk mendeskripsikan dari data yang kita jelaskan untuk field ini. Ya, jadi fieldnya misalkan kita akan mensingkat ya. Untuk pembuatan field ini biasanya database itu disingkat-singkat. Jadi untuk keterangan admin atau programmer yang akan membuat berikutnya, dia bisa membaca oh ini adalah field dari kode pasien gitu ya. Nah seterusnya di tabel yang sudah dijelaskan tadi ada field size atau format. Jadi field size format itu kita buat di sini ya, di bagian bawah ini. Nah di sini kita akan jelaskan ukurannya ya, ukuran dari size field tersebut. Kalau kode pasien, misal kode ya, sebuah kode atau unik yang akan menjadi identifikasinya, itu biasanya kita harus ukur ya. Kalau misalnya 6 karakter ya, 6. Jadi artinya apa?
Lebih dari 6 dia tidak bisa terinput. Jadi kita harus tentukan di sini supaya nanti data kita tidak bisa sembarang isi oleh operator ya. Jadi kita bisa format dia seperti ini. Berikutnya nama pasien ya, dengan teks ini boleh diisi nama pasien. Nah, kemudian juga field size-nya juga ada di situ 30 ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, teks juga. Nah, diisi keterangan tanggal lahir. Nah, kemudian field size-nya medium ya. Medium. Oh, sorry. Tanggal lahir tipe datanya adalah date at time ya. Udah jelas nih tanggal, bulan, dan tahun. Jadi harus tipe datanya date time. Nah, penjelasan dari tipe data ada di modul yang sudah saya jelaskan. Apa itu tipe data teks, number juga ada, currency juga ada. Jadi bisa dibaca dulu ya. Oke, ini formatnya medium date. Oke. Nah, oke, begitu seterusnya ya sampai selesai. Jadi silakan dilanjutkan yang di modul. Saya coba lanjutkan dulu ini. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya, desain dari tabel pasien kita. Nah, ini filenya ada sekitar 9. Nah, sudah kita atur tipe data, kemudian deskripsinya kita udah isi, kemudian field size-nya sudah kita atur ya. Jadi sesuaikan ya field size ini sesuai dengan panjang karakter dari field yang akan diinputkan. Oke. Nah, berikutnya ini area design view, kita masuk ke area dataset view. Jadi caranya klik kanan kembali, kemudian pilih dataset view. Nah, ini diminta konfirmasi untuk menyimpan dulu, save. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, field sudah selesai, tentu kita masuk ke input record. Nah, disinilah kita akan menginput record dari data pasien. Nah, jadi kita akan input record. Nah, silakan dipedomani yang ada di modul tadi ya. Jadi silakan di-input, selesaikan dulu. Oke, saya coba inputkan seperti ini. Nah, ada 4 data di sini. Jadi kalau mau ditambahkan lagi, lanjut ya. Jadi pas kita input tadi, kita sampai ke ujung, kita tekan tab atau kita klik sini juga bisa langsung terisi ya. Nah, di sini adalah area dari dataset view. Jadi tabel yang sudah kita rancang untuk tabel pasien sudah selesai ya. Mulai dari pendesainannya. Jadi ada dua layar ya yang kita buat di sini. Layar desainnya berarti klik kanan, design view. Nah, ini dia. Kemudian layar inputnya data sheet view. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah selesai satu tabel. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan membuat tabel dokter dan tabel obat. Nah, silakan dipedomani sama caranya seperti yang tadi. Jadi kita coba close dulu. Nah, untuk membuat tabel baru, nah, kita bisa pilih menu di home ini, dekat home ya, create. Kemudian pilih tabel. Nah, Anda pilih di sini nanti tabel. Nah, akan muncul hal yang sama seperti ini. Jadi kita save lagi, save. Nah, bikin tabel dokter. Oke. Nah, lakukan langkah yang sama, klik kanan, design view. Nah, silakan kita isi lagi. Jadi kita lengkapi dulu sesuai dari format di modul tadi ya. Jadi format di modul tadi kita coba isi ya. Nah, seperti ini. Oke, ini filenya ya, keterangan. Nah, ini datanya. Kemudian ini tabel ketiga. Nah, kemudian ini datanya. Jadi silakan dilengkapi sampai di sini ya. Kita coba tampilkan dulu hasil jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini desain. Kemudian ini data sheet-nya. Nah, kita isi seperti biasa, dilengkapi. Nah, untuk tabel obat. Nah, ini dia. Recordnya sudah terisi, ada 4. Kemudian ini desain view-nya. Nah, sama ya. Oke. Nah, itu caranya untuk membuat tabel baik dari ketiga ini, mulai dari desain view dan menginput data sheet view-nya. Jadi itu polanya ya untuk diakses ini. Jadi kita harus buat tabel master. Jadi ini kategori tabel master karena yang terinput di sini memang kategori dari obat tabel tersebut ya. Jadi kalau obat-obat aja isi semuanya. Nah,
mengenai menu yang ada di atas ini, nah kita kan ada dua yang kita buka atau kita buka satu lagi. Nanti kalau kita mau fokus ke satu tabel, kita bisa close saja atau close all dulu. Nanti kita buka dengan cara double klik di sini. Oke. Kalau udah selesai nih close. Nah, yang lain kita buka, kita klik. Nah, design atau dataset view. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan coba buat tabel transaksinya. Jadi kita coba konfigurasikan ketiga ini menjadi satu transaksi. Nah, artinya ini kan baru satu-satu data. Kalau yang namanya dia berobat, nanti tentu ada tanggal periksanya, siapa dokternya akan memeriksa, obat apa yang diberikan, ya. Nah, tentu kita akan buat satu tabel transaksi. Nah, di pedoman modul juga sudah disiapkan, jadi silakan di create seperti ini. Ya, ada 8 ya, ada 8 field di sini. Nah, yang membedakan dari yang sebelumnya adalah ada field dari kode pasien, ya, satu. Kemudian ada field dari tabel dokter, ini satu ya, satu field untuk kodenya saja. Kemudian ada kode obat. Nah, di sini kita akan input data ini. Karena apa? Data ini merupakan kunci ya. Nah, kalau di tabel di sini dia merupakan tabel tamu ya, field tamu atau kunci atau foreign key. Jadi artinya apa? Dia akan terkoneksi dengan tabel dia. Jadi sekarang ini kan kita butuh datanya cuma kode saja. Nah, kita akan coba inputkan dan settingannya agak berbeda. Di sini kita akan manggil saja datanya supaya nanti kita tidak menginput kode lagi ya. Kita hanya tinggal panggil. Nah, karena di sini adalah transaksinya. Jadi nomor rekam medisnya berapa, tanggal periksanya kapan, siapa pasiennya. Jadi kita tinggal panggil karena datanya sudah ada kita input di tabel pasien tadi. Jadi kita coba rancang dulu desain view-nya. Kita klik create tabel lagi ya, tabel. Nah, kita save menjadi nama tabel catatan medis ya. Jangan ada spasi, oke. Kemudian kita desain, klik kanan, desain view. Nah, silakan diedit. Yang pertama itu nomor RM. Nomor rekam medis. Ini tipe datanya teks. Oke, ini kasih deskripsinya ya, nomor rekam medis ya. Kemudian size-nya 6 ya, di bawah ya, 6. Kemudian untuk berikutnya tanggal periksa. Nah, ini adalah date time, udah jelas ini tanggal, ini tanggal periksa pasien tersebut. Nah, kemudian formatnya adalah medium date. Oke. Nah, berikutnya kita akan panggil kode pasien, teks. Nah, ini adalah kode pasien. Nah, kita tidak kita atur dulu field size-nya 6. Nah, berikutnya karena ini kita tidak nginput ulang data ini, jadi kita tidak perlu nginput ulang seperti ini ya. Nah, kita kan seperti ini saya contohkan. Nah, kita tidak akan nginput ulang datanya di sini. Nah, kita tinggal panggil. Nah, jadi kita harus konekkan dia di settingan tabel ini, di design view ini. Jadi caranya kita pilih di bagian lookup ini. Nah, biasanya kan kita general aja nih. Nah, kita pilih lookup. Nah, kemudian di situ ada pilihan text box sama combo box. Nah, jadi kita lihat di sini. Bentar ya. Nah, oke. Nah, di sebelah ujung ini ada pilihan ada text box, list box, combo box. Nah, kita pilih dulu combo box karena nanti kita seperti pilihan turunan ya. Jadi ada formnya, kotaknya nanti akan turun ke bawah, itu combo box. Nah, kemudian kita pilih role source-nya karena kita kode pasien, jadi sumbernya kita pilih adalah dari tabel pasien. Nah, jadi nanti tabel dokter gitu juga. Kalau kita udah bikin kode dokter, kode obat, nah, kemudian kita akan pilih role source-nya sesuai dengan field yang kita koneksikan. Kemudian kita atur lagi kolom count. Nah, nanti kita coba jelaskan ya, kita akan coba atur perbedaannya. Saya coba dulu di sini aja dulu.
tabel pasien sama combo box. Nah, saya contohkan dulu. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Kita save, kemudian kita coba jalankan walaupun belum lengkap. Nah, nanti akan muncul dia seperti ini. Nah, gini. Itulah guna settingan lookup combo box tadi. Jadi, kalau yang tabel dokter, pasien, dan obat itu tidak ada ini karena dia data master. Kalau ini datanya sudah ada, berarti ditransaksikan, kita tinggal panggil. Nah, jadi begitu seterusnya. Kalau untuk munculkan namanya di sini, biar kita tahu siapa nama pasiennya, nah kita atur di bagian sini ya. Nah, di kolom kon kita rubah menjadi angka 2. Nampak ya? Oke. Nah, kita atur 2. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke, yes. Nah, gini. Jadi ada nama. Jadi kalau misalnya kolomnya kecil kita lebarkan. Nah, sehingga nanti seperti ini. Kalau 3 akan muncul lagi field yang ketiga dari tabel pasien tersebut. Kalau 4 begitu seterusnya. Jadi yang hanya akan terinput cuman di sini adalah kodenya saja. Jadi kita hanya menyiapkan untuk kode. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita coba lanjutkan untuk kode berikutnya. Untuk kode dokter ya. Oke, kita lihat dulu, cocokkan dulu kode dokter sama kode obat ya. Kode dokter. Kita atur lagi. Kode dokter itu 6 lagi ya, 6. Kemudian lookupnya sama ya, combo. Kemudian pilih di sini aturannya adalah dokter. Nah, kolom kodenya 2. Kita coba cek dulu. Save. Oke. Nah, lihat di kolom dokter. Nah, itu udah muncul data seperti ini. Nah, ini kenapa bisa muncul? Nah, itu jawabannya. Karena kita sudah koneksikan lookupnya berdasarkan dari tabel yang kita tuju ini di row sorts. Begitu seterusnya ya untuk kode obat. Nah, kita coba satu lagi obat. Oke. Kemudian di sini 6. Kemudian lookupnya combo lagi. Ya, kemudian nanti row sorts-nya obat. Oke. Nah, kemudian 2. Nah, kita coba cek sehingga nanti hasilnya juga akan sama. Oke. Nah, silakan kita lanjutkan lagi ke field-field berikutnya ya. Kita selesaikan dulu field-field yang lainnya. Nah, kita coba jalankan ya, kita coba jalankan ini data sheet view. Nah, sekarang kita coba input satu data ya, bagaimana cara menjalankannya di sini untuk datanya. Misalnya kita input sini yang pertama MR001, tanggal bisa kita pilih di sini, tanggal bisa tanggal berobat ya 30. Nah, kode pasien misalnya berobat itu yang sesuai modul tadi itu adalah 14 ya, ini Rianti. Nah, dia akan muncul, dia cukup kodenya saja. Nah, kemudian kode dokter juga gitu. Nah, misalnya kode dokternya itu adalah 4 ya. Oh, kita tambah ini aja dulu. Oke, kode obat. Nah, kita kasih kode obat 4. Nah, diagnosa seperti biasa inputnya. Nah, diagnosa seperti ini. Kemudian keterangan ya sini. Nah, kemudian biaya jasa cukup kita masukkan angkanya saja. Jangan pakai titik, jangan pakai koma, jangan pakai simbol ya. Tidak akan berubah otomatis. Nah, begitu seterusnya. Oke. Nah, inilah penjelasan untuk membuat sebuah database dan tabel ya. Dalam hal ini kita coba desain ya. Untuk kelanjutannya akan kita buat form ya, laporan atau settingan yang lainnya ya. Mungkin contohnya seperti ini. Kenapa namanya nggak bisa dimunculkan sini? Nah, nanti itu kita akan setting. Nah, kita akan bahas di dalam penjelasan query. Nah, jadi dalam penjelasan video ini kita tuntaskan menjelaskan bagaimana meng-create tabel, yaitu terdiri dari tabel master 3 ini, dokter, obat dan pasien. Nah, kemudian tabel transaksinya. Nah, nanti kita akan setting bagaimana dia bisa muncul. Seandainya kalau kita panggil kode pasien, muncul nama di sebelahnya ini atau muncul field lagi di sini. Ya.
tanpa kita input dia muncul gitu. Nah, tanpa juga kita simpan, sebenarnya dia sudah tersimpan di dalam tabel masternya. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Mungkin itu saja penjelasan di video bagian 1 ini. Ya, silakan simak pada video kita yang kedua tentang query. Ya, demikian. Ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.